Ya, untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini kita sudah terhubung bersama Nafan Aji Gusta Utama, analis Bina Arta Sekuritas. Mas Nafan, terima kasih untuk waktunya bergabung bersama kami. Kita lihat tadi penutupan IHSG berada di zona merah, berada di level 0,79%. Apa saja sentimen yang mempengaruhi di awal pekan ini? Oke, di sini kalau saya cermati bahwasannya memang sentimen dari minimnya katalis positif dari misalkan berbagai data makroekonomi global maupun juga data makroekonomi domestik yang bisa memberikan high positive impact terhadap market gitu ya. Itu merupakan sentimen utama. Kemudian juga kalau menurut saya sentimen berikutnya masih berkaitan dengan adanya kekhawatiran ya berupa COVID-19 second wave, dan itu pun juga telah terjadi di beberapa negara di Eropa gitu ya, sehingga memang terdapat adanya potensi akan terjadinya penerapan dari kebijakan lockdown ya dari negara-negara Eropa tersebut. Itu juga membuat kekhawatiran bagi para pelaku pasar. Kemudian juga di sisi lain kalau saya cermati bahwasannya juga market di Tiongkok memang sedang memperingati hari libur nasional ya, Autumn Festival. Jadi kelihatannya bursa agak begitu sepi dalam aktivitas perdagangan. Berikutnya juga kalau saya melihat untuk di Amerika Serikat itu sendiri memang nanti juga para pelaku pasar akan menantikan memang kalau saya melihat dari situasi politik di Amerika Serikat memang masih terjadi uncertainty ya begitu ya. Mungkin nanti kalau misalkan jika ada debat capres yang akan dilangsungkan pada hari Selasa nanti ya antara Trump maupun Biden, nanti ini juga yang akan ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar gitu. Sehingga untuk sementara ini juga pergerakan market pada hari ini memang relatif lebih bersikap untuk wait and see kalau menurut saya, Mbak Popi. Baik, kita lihat bahwa tadi malam juga ada yang mempengaruhi soal misalnya kabar terbaru soal income tax Trump, bahwa salah satunya adalah yang dituliskan oleh New York Times bahwa ada tuduhan bahwa Trump sempat tidak membayar income tax. Apakah ini mempengaruhi Wall Street dan bagaimana dampaknya terhadap IHSG kita? Iya, kalau menurut saya mudah-mudahan efek tersebut sifatnya temporer begitu ya. Karena kalau misalkan jika tuduhan tersebut terbukti, maka dari itu ini menyebabkan terjadinya pergerakan bursa di Wall Street yang relatif ini ya berada di zona merah. Tapi kalau misalkan jika saya melihat dari US stock futures-nya ya, ini rata-rata futures tersebut pergerakannya relatif berada di zona positif begitu ya. Jadi mungkin kalau menurut saya ini market lebih cenderung menanti berkaitan dengan adanya statement mengenai Gubernur European Central Bank Lagarde dalam rangka mungkin para pelaku pasar lebih mengendaki adanya informasi mengenai penambahan stimulus, kemudian juga mengenai kebijakan quantitative easing. Jadi nanti dengan demikian maka hal tersebut setidaknya bisa mendorong terjadinya capital inflow yang mengalir ke negara emerging markets, misalkan seperti itu. Baik, beberapa ekonom memprediksi bahwa ada beberapa sektor yang tidak terlalu terdisrupsi begitu di saat pandemi ini. Salah satunya mungkin telekomunikasi dan yang berhubungan dengan digital serta farmasi begitu. Bagaimana prospek dari sektor-sektor yang tidak terlalu terdisrupsi dampak pandemi, apa saja yang bisa mungkin direkomendasikan oleh Mas Nafan? Ya, di sini kalau saya cermati bahwasannya untuk di sektor telekomunikasi, memang saya pikir bahwasannya terjadinya tren pada peningkatan jumlah pelayanan ya pada sektor data ya, terutama di sektor digital begitu ya. Kemudian juga di sisi lain pun juga kalau saya melihat dari sektor farmasi memang saya melihat bahwasannya sektor tersebut bisa mendapatkan sentimen positif dari adanya perkembangan positif dari pemberitaan mengenai perkembangan dari trial atau uji coba vaksin yang dilaksanakan dari berbagai negara, yang memang terakhir misalkan yang terjadi di Tiongkok itu pun juga mendapatkan apresiasi dari WHO misalkan. Sehingga kalau misalkan jika Indonesia bisa berkolaborasi begitu ya mengenai melalui Bio Farma dengan Sinovac misalkan begitu dalam hal pengembangan vaksin, nanti di tahun 2021 akan terjadi vaksinasi massal begitu ya, sehingga memang hal tersebut akan mempengaruhi katalis positif dari peningkatan kinerja fundamental dari emiten di sektor farmasi tersebut begitu. Baik, lalu ada beberapa sektor yang hari ini juga ikut mengalami penguatan terdalam, mungkin bisa di breakdown apa saja Mas Nafan dan kenapa sektor-sektor ini hari ini melemah?
Oke, di sini kalau saya cermati bahwasannya untuk sektor hari ini yang mengalami terkoreksi yang lumayan signifikan, saya melihat di sini ada yang pertama adalah berkaitan dengan aneka industri ya, kemudian juga yang berikutnya di sini adalah berkaitan dengan sektor finance gitu ya. Yang pertama yang berkaitan dengan adanya aneka industri yang mungkin ini juga berkaitan dengan adanya faktor RUU Cipta Kerja yang memang masih dalam proses, tapi juga di sisi lain juga terdapat adanya unsur penolakan dari sebagian elemen buruh begitu ya, kalau misalkan kita melihat ada pemberitaan mengenai adanya ancaman mogok massal misalkan seperti itu. Tapi mudah-mudahan sentimen tersebut hanya berlaku secara temporer, karena kalau kita melihat dari kinerja data manufaktur PMI kita sudah ekspansif gitu ya, di sekitar angka 50,8 gitu. Kemudian juga kalau misalkan untuk sektor finance, memang untuk hari ini pergerakannya relatif terkoreksi wajar, mengingat pada hari Jumat telah mengalami penguatan yang lumayan signifikan, sehingga mungkin hari ini terjadi fase yang namanya exit profit taking. Tapi meskipun demikian, kalau saya melihat dari misalkan kalau kita melihat dari sentimen global tadi ya, misalkan berkaitan dengan penguatan bursa di regional Eropa, kemudian juga adanya penguatan US stock futures. Mudah-mudahan kalau misalkan jika ini bisa mendapatkan katalis positif bagi penguatan ISG pada hari esok, maka dari itu juga sektor perbankan pun juga bisa mendapatkan katalis positif serupa begitu Mbak Popi. Oke, kita lihat bahwa kan Gubernur BI sempat menyebut anggaran pelonggaran moneter ini sudah tembus di 662,1 triliun rupiah. Lalu seperti apa pasar merespon upaya pemerintah ini untuk menangani efek domino kita di tanah air, Mas Nafan? Oke, di sini kalau saya pikir bahwasannya para pelaku pasar cenderung menanti mengenai optimalisasi dari adanya penerapan kebijakan pemerintah, baik itu dari sisi kebijakan fiskal yang akomodatif, kemudian juga dari sisi kebijakan stimulus di bidang moneter atau yang disebut dengan pelonggaran moneter gitu ya. Jadi saya pikir pelonggaran moneter sebenarnya sudah kita apresiasi, tinggal nanti bagaimana kebijakan dari pelonggaran moneter tersebut misalkan bisa memberikan efek positif dalam rangka menggerakkan kinerja perekonomian di sektor real begitu ya, karena sektor real ini pun juga diharapkan akan mampu menggerakkan atau membuat kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya akan lebih sustainable gitu ya. Karena memang kalau kita akui bahwasannya misalkan pada pengumuman awal November nanti berkaitan dengan adanya kepastian terjadinya resesi yang terjadi di tanah air, mengingat kuartal ketiga memang dipastikan akan lebih cenderung memang mengalami kontraksi. Tapi setidaknya kalau misalkan jika kinerja dari kontraksi perekonomian tidak terlalu sedalam yang dialami oleh kuartal kedua pun juga mungkin kemungkinan besar para pelaku pasar melihat ini upaya dari pemerintah setidaknya masih firm ya dalam hal komitmen untuk menjaga tingkat stabilitas fundamental makroekonomi domestik yang sedang bersambungan. Paling-paling kita berharap dari misalkan stimulus PEN begitu ya, itu pun juga mudah-mudahan bisa lebih dioptimalisasi lebih maksimal, karena memang saat ini masih 36,6% gitu ya. Jadi perlu dioptimalkan lagi begitu mengenai stimulus PEN tersebut. Oke, lalu apa yang bisa Anda rekomendasikan hingga akhir pekan ini dan prediksi IHSG untuk level support dan resisten esok? Oke, khususnya untuk hari esok kalau saya cermati bahwasanya pergerakan IHSG itu sudah tertahan pada level kritis ya, yakni di garis moving average 120 pas di level 4.900-an. Jadi saya berharap pergerakan IHSG akan mampu mengalami penguatan begitu ya kalau pada hari esok, kalau kita mengikuti dari analis teknikal. Ingat kalau dari pergerakan indikator stokastik maupun juga RSI itu masih berada di area netral begitu ya. Kemudian juga di sisi lain yang saya berharap dari penguatan ISG untuk selama pekan ini pun juga lebih cenderung dipengaruhi oleh sektor-sektor yang berkaitan dengan penguatan ISG itu sendiri, misalkan dari sektor finance, kemudian juga dari sektor consumer maupun juga dari sektor infrastruktur. Kalaupun misalkan untuk pergerakan harga saham yang lebih spesifik ya berdasarkan analis teknikal, itu untuk analis teknikal untuk hari esok saya mencermati misalkan adalah Adaro, DGRM, INDF, LPCK, Main maupun juga P1 yang mengingat besok pun juga pergerakan ISG memang relatif akan mengalami fluktuasi juga begitu Mbak Popi. Oke, baik. Terima kasih Mas Nafan untuk analisanya bersama kami hari ini di Closing Market. Ya, terima kasih Mbak Popi.